37 hari di ICU, kondisi D korban penganiayaan Mario Dandi terus membaik. Tempo, CEO, Jakarta, kondisi D, 17 tahun, korban penganiayaan Mario Dandi Satrio terus membaik. Alto Luger, paman korban, mengatakan keponakannya sudah bisa miring dan sepekan terakhir sedang mengikuti proses fisioterapi untuk berdiri. Jadi, secara fisik D itu sudah jauh lebih baik dari beberapa minggu sebelumnya. Seperti yang di-capture media sosial saya maupun ayah D, katanya saat dihubungi Tempo, Selasa, 28 Maret 2023. Baca juga surat San Lukas kawan Mario Dandi disebut Nirempati. Keluarga D ini kurang ajar. Alto mengatakan berdiri yang dimaksud menggunakan alat yang bernama tilting table. Jadi dia memang harus dibiasakan dilatih bisa tegak, supaya otot-otot, sendi kaki. Karena dia sudah tidur selama 1 bulan lebih, ucap dia. Kondisi saraf D, kata Alto, tidak ada perubahan dan masih belum bisa mengenali lingkungan. D diketahui menderita cedera parah di kepala setelah dianiaya oleh Mario Dandi. Lebih dari anak kecil, karena anak kecil masih bisa merespons. Ini dia nggak bisa respons apa-apa, ucap dia. Sementara itu, pengacara D, Melissa Anggraini, saat ditemui di Polda Metro Jaya juga menceritakan kondisi terkini kliennya. Ia menuturkan kondisi D ke depan menurut belum memungkinkan untuk mendapatkan pembelajaran sekolahnya. Baca juga anak pengurus GP Ansor dianiaya. Ayah D akan hadiri sidang AG pacar Mario Dandi tadi. Dokter menyampaikan kondisinya tidak memungkinkan menerima pendidikan. Dalam waktu singkat mungkin 1 tahun ke depan belum memungkinkan. Tapi kita tidak tahu kuasa Tuhan, katanya. Kejagung nilai restoratif justice untuk Mario Dandi tak penuhi syarat. Kepala Pusat Penerangan Hukum Kapus Penkum Kejaksaan Agung Ketut Sumedana mengatakan kasus penganiayaan terhadap Kristalino Davido Zoralatumahina oleh Mario Dandi Satrio tidak memenuhi syarat untuk diselesaikan lewat mekanisme keadilan restoratif atau restoratif justice. Hal ini dikarenakan ancaman hukuman pidana penjara melebihi batas yang telah diatur dalam Peraturan Kejaksaan Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2020, kata Ketut dalam keterangan tertulis yang diterima di Jakarta, Sabtu, 18 Maret 2023 dikutip dari Antara. Menurut Ketut, tersangka Mario Dandi Satrio dan San Lukas tidak layak mendapatkan restoratif justice karena perbuatan penganiayaan yang dilakukannya diancam hukuman melebihi aturan restoratif justice yang diterbitkan oleh Jaksa Agung. Selain itu, perbuatan kedua tersangka dianggap keji dan berdampak luas di masyarakat. Perbuatan yang dilakukan oleh tersangka sangat keji dan berdampak luas baik di media maupun masyarakat, sehingga perlu adanya tindakan dan hukuman tegas bagi para pelaku, kata Ketut. Sementara itu, untuk AG yang ditetapkan sebagai pelaku anak yang berkonflik dengan hukum, Ketut menjelaskan Undang-Undang tentang Sistem Peradilan Pidana Anak mewajibkan aparat penegak hukum agar setiap jenjang penanganan perkara pelaku anak untuk melakukan upaya-upaya damai dalam rangka menjaga masa depan anak yang berkonflik dengan hukum, yakni diversi, bukan restoratif justice. Meski demikian, diversi hanya bisa dilaksanakan apabila ada perdamaian dan pemberian maaf dari korban dan keluarga korban. Bila tidak ada kata maaf, maka perkara pelaku anak harus dilanjutkan sampai pengadilan, ucap Ketut. Pilihan editor Mario Dandi sebar video penganiayaan. Kuasa hukum korban arogansinya mencapai langit ketujuh.